Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdini Anissa Putri Z dengan NIM B1A121003 dari kelas A, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan memenuhi tugas Hukum Internasional dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto SHMH. Sumber hukum secara umum diartikan sebagai sumber asli kewenangan dan kekuatan memaksa dari suatu produk hukum positif. Sumber hukum termasuk sumber hukum internasional mencakup pengertian formal, yaitu sebagai sumber hukum formal, dan material, yaitu sebagai sumber hukum material. Sumber hukum formal adalah sumber kekuatan memaksa dan dasar keabsahan suatu produk hukum, sedangkan sumber material adalah sumber materi dari suatu produk hukum. Sumber hukum internasional diatur di dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Ketentuan tersebut menentukan bahwa mahkamah yang mengemban fungsi utama untuk memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memutus perkara berdasarkan hukum internasional yang mencakup 1. Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Kemudian kedua, ada kebiasaan internasional yang merupakan praktek yang bersifat umum dan diterima sebagai hukum. Ketiga, prinsip atau asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Kemudian, yang keempat ada putusan-putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana yang bereputasi tinggi dari berbagai bangsa sebagai sumber tambahan dalam penentuan kaidah hukum. Sumber hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 38 Statuta Mahkamah merupakan sumber hukum dalam kategori formil atau sebagai sumber hukum formil. Sumber hukum sebagaimana diatur di dalam ketentuan tersebut dapat diklasifikasi atas dua kategori, yaitu sumber hukum primer atau utama dan sumber hukum tambahan atau subsidiar. Sumber hukum primer mencakup sumber hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C. Sedangkan sumber hukum tambahan adalah sumber hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf D. Urutan sumber hukum itu tidak mencerminkan tingkat urgensi dari masing-masing sumber. Pada mulanya, perjanjian internasional didefinisikan sebagai perjanjian yang diadakan antar negara dan bertujuan menimbulkan akibat hukum tertentu. Namun, dalam perkembangannya, perjanjian internasional tidak terbatas hanya pada perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai subjek hukum internasional, melainkan juga negara dengan organisasi internasional. Perjanjian internasional diklasifikasikan atas perjanjian yang bersifat mengikat atau hard law dan yang bersifat tidak mengikat atau soft law. Hard law merupakan perjanjian yang memuat materi yang bersifat memaksa, mengandung hak, kewajiban, dan sanksi. Sedangkan soft law cenderung memuat prinsip-prinsip hukum yang mengikatnya didasarkan pada kerelaan negara-negara yang menggunakannya. Berdasarkan praktik pembentukannya, perjanjian internasional diklasifikasikan atas dua bentuk. Yang pertama ada perjanjian internasional yang tahapan pembentukannya melalui 3 tahap, yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasian. Kemudian ada perjanjian internasional yang pembentukannya melalui 2 tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan saja. Selanjutnya, perjanjian internasional juga diklasifikasikan berdasarkan jumlah pihak-pihak yang membuat perjanjian, yaitu ada perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh negara. Contohnya perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok tentang duit kewarganegaraan pada tahun 1954. Kemudian, sedangkan perjanjian multilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh lebih dari 2 negara. Contohnya seperti Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban Perang pada tahun 1949. Tidak setiap kebiasaan merupakan sumber hukum internasional. Hanya kebiasaan yang diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional yang merupakan sumber hukum dalam sistem hukum internasional. Karena itu, ada 2 ciri utama suatu kebiasaan yang dapat dikategorikan sebagai sumber hukum internasional. Yang pertama yaitu kebiasaan yang bersifat umum, dan yang kedua, kebiasaan itu diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional. Menurut Georg Schwarzenberger, hukum kebiasaan internasional harus mengandung 2 elemen, yaitu praktek umum-umum negara dan praktek umum itu diterima oleh negara-negara sebagai hukum. Untuk membuktikan keberadaan hukum
Kebiasaan internasional itu, praktek negara-negara itu tidak cukup hanya dalam bentuk mengikuti kebiasaan itu, melainkan harus dalam kaitan dengan kewajiban yang mengikat negara yang bersangkutan beserta akibat-akibat hukum dari kewajiban itu. Kewajiban demikian itu juga terdapat di dalam praktek kebiasaan umum praktek negara-negara itu. Prinsip-prinsip hukum umum adalah prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern, tidak terbatas hanya pada asas-asas hukum internasional, melainkan asas-asas hukum pada umumnya, seperti asas itikat baik, asas penyalahgunaan hak, dan lainnya. Menurut Schwarzenberger, suatu prinsip hukum dapat dikualifikasikan sebagai prinsip hukum umum berdasarkan pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah, bila memenuhi 3 persyaratan berikut. Yang pertama, harus merupakan prinsip hukum umum yang dapat dibedakan dengan ketentuan hukum yang bersifat terbatas atau sangat sempit. Yang kedua, harus diakui oleh bangsa-bangsa beradab yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Dan yang ketiga, harus merupakan praktek dari beberapa negara dalam jumlah yang wajar dan merupakan bagian dari sistem hukum sebagai pembentuk sistem hukum dunia. Putusan pengadilan dikategorikan sebagai sumber hukum tambahan di samping sumber hukum utama. Putusan pengadilan digunakan sebagai dasar untuk membuktikan adanya keadaan hukum internasional berkenaan dengan suatu permasalahan yang timbul dari akibat penerapan sumber hukum primer, seperti perjanjian internasional, kebiasaan hukum internasional, dan asas-asas hukum umum. Pengertian kata pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah mencakup pengadilan secara keseluruhan, baik badan peradilan internasional maupun nasional, termasuk mahkamah dan arbitrase. Majelis Umum PBB memegang peran penting dalam pengembangan hukum internasional. Lembaga ini menyamai peran legislatif di dalam sistem pemerintahan domestik negara-negara. Profesor Mokhtar Kusumaatmadja menyebut peran majelis demikian itu sebagai kuasi legislatif. Pada tahun 1946, Majelis Umum PBB berdasarkan pasal 13 Piagam PBB membentuk International Law Commission yang diberi tugas meningkatkan usaha pengembangan yang cepat dan pengkodifikasian hukum internasional. Pengembangan hukum internasional yang progresif adalah pengembangan berbagai draft hukum internasional yang belum ada sebelumnya atau rancangan hukum internasional yang belum selesai. Sedangkan yang dimaksud dengan kodifikasi adalah sistematisasi dan formulisasi hukum internasional secara lebih baik, terutama pada bidang-bidang yang telah terisi oleh praktek negara-negara, preseden dan doktrin yang telah berkembang secara luas. Salah satu konvensi hasil produk International Law Commission yang saat ini berlaku adalah Geneva Convention on the Law of the Sea pada tahun 1958. Baiklah, itulah tugas video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.